pemasangan dan juga penambahan memori SuperDOM-Flex-nya ke dua server di DC maupun di DRC. Itu nanti setelah itu dicek gitu ya dari si SuperDOM-nya setelah kita melakukan penambahan parts sesudah upgrade, itu kita nanti memastikan bahwa semua memorinya itu terbaca dan bisa di-utilize gitu, dengan normal. Kemudian selanjutnya untuk pemasangan card FC HBA Nimble, saat ini kondisinya itu di salah satu Nimble itu hanya ada satu card FC HBA-nya. Itu. Jadi kalau di Nimble sendiri kan dia kondisinya aktif pasif ya. Jadi ketika hanya ada salah satu NIC itu secara sistem itu nggak bisa diutilize gitu karena di Nimble itu dia nggak bisa ngebaca gitu ya, nggak bisa ngebaca FC satunya. Makanya nanti akan dilakukan pemasangan FC HBA di Nimble yang di existingnya gitu. Sehingga nanti untuk konfigurasi SAN storage-nya ini menggunakan FC, udah nggak pakai iSCSI lagi gitu. Jadi nanti untuk SOW-nya melakukan pemasangan card di FC HBA di Nimble, lalu nanti akan dilakukan config dan juga integrasi Nimble dengan SuperDOM-nya, dengan servernya. Setelah itu nanti kita cek gitu ya, secara interoperability atau compatibility dari driver FC maupun OS Nimble-nya, dicek gitu ya, apakah dia bisa sesuai dengan ESXi di atas SuperDOM Flex-nya. Dan nanti setelah itu kita cek juga, memastikan gitu ya, kalau card yang kita pasang itu bisa berfungsi dengan baik. Oke, kemudian poin selanjutnya, lakukan instalasi dan konfigurasi di storage Nimble-nya. Oke. Untuk yang pertama, cek fisik storage dan melakukan power on gitu ya. Mungkin yang di site DRC gitu ya. Karena kan sekarang posisinya masih di DC semua untuk Nimble-nya. Jadi nanti lakukan cek fisik dan juga lakukan power on di site DRC. Lalu nanti kita konfigurasi manajemen storage-nya untuk menggunakan segmen yang di DRC. Gitu. Kemudian nanti setelah itu melakukan pengkabelan, cabling, perangkat storage Nimble, lalu kemudian melakukan konfigurasi ya, provisioning loan, ekspor ke servernya gitu ya, sesuai dengan permintaannya gitu. Kayak misal apakah ingin diutilize semua satu pool jadi satu atau dipisah-pisah gitu ya, per volumenya gitu. Itu nanti konfigurasinya kita mengikuti aja dari Nimble-nya. Kemudian nanti integrasi ya, ekspor storage-nya itu volumenya diekspor ke ESXi-nya, ke SuperDOM-nya. Kemudian nanti sama kayak poin yang sebelumnya ya. Jadi kita cek dari sisi firmware OS Nimble-nya ini apakah dia memerlukan upgrade firmware OS-nya gitu sesuai dengan rekomendasi gitu ya, best practice dari HPI sendiri. Apakah OS sekarang ini dia perlu major update atau critical update apa enggak gitu. Oke, itu untuk poin yang instalasi dan konfigurasi storage Nimble. Lalu selanjutnya instalasi vCenter, ini versi 7. Ini nanti akan kita lakukan di atas SuperDOM Flex-nya ya, baik di DC maupun di DRC. Jadi ada total 2 unit. Ini nanti kita akan install vCenter, dia untuk monitoring agar bisa lebih mudah gitu ya, agar bisa lebih mudah untuk proses manajemennya. Nanti kita akan install di atas ESX, lalu nanti ESX-nya akan kita daftarkan masing-masing itu ke vCenter-nya. Gitu. Nah, kemudian nanti ya ini SOW-nya SOW instalasi vCenter ya. Jadi kita akan lakukan install vCenter, lalu menambahkan ESX ke dalam clusternya. Lalu nanti kita akan kalau diperlukan clone virtual machine, lalu nanti akan kita configure ya untuk resource pool-nya sesuai yang dibutuhkan. Kemudian config high availability antar VM, lalu kita configure vSwitch, port group gitu ya, membuat VLAN dan juga link aggregation port untuk memastikan bahwa secara network itu sudah redundant gitu. Jadi ketika nanti ada salah satu link mati itu secara topologi itu masih bisa berjalan dengan baik. Itu termasuk juga nanti dalamnya akan create data center dipisah gitu ya antara DC-DRC dan juga clusteringnya dalam VMware-nya. Terus kemudian nanti kalau dibutuhkan kita bisa set DRS maupun fault tolerance-nya.
Itu untuk yang instalasi vCenter. Oke, selanjutnya setelah semua infrastrukturnya itu sudah terinstall, sudah siap gitu ya. Poin selanjutnya itu kita akan lakukan migrasi VM ya dari HCI ke aktif-aktif di CDRC-nya ya, ke Superdome Flex-nya, EXX yang baru. Pertama itu kita assessment, cek compatibility untuk masing-masing OS-nya dengan VMware yang existing ya, versi existing di HCI-nya. Lalu nanti poin keduanya itu kita akan melakukan migrasi berdasarkan prioritas VM ya. Kan tadi di poin pertama itu kita sudah assessment gitu ya. VM mana saja yang akan dimigrasi, lalu nanti VM mana aja yang dimigrasi dulu itu nanti kita bisa set prioritasnya ya. Jadi untuk VM-VM yang production yang critical dulu nanti akan kita migrasi, kemudian sisanya kita bisa ya, menjalankan setelahnya. Kemudian nanti akan dipastikan gitu ya untuk konfigurasi antar vCenter source dengan target ini dia memiliki time synchronize ya. Jadi biar enak untuk migrasinya. Lalu nanti ya sebelumnya kita akan lakukan tes migrasi dulu gitu ya. Untuk apa namanya vMotion cross vCenter gitu ya. Cross vCenter migration. Jadi dari existing SimpliVity ke Superdome nanti kita bisa tes dulu migrasi pakai cross vCenter gitu ya. Kalau cross vCenter ini dia migrasinya lebih ke arah network. Jadi dia lewat port network gitu ya. Jadi nanti buat ngetes kalau misal kita cross vCenter ini by time itu dia membutuhkan berapa lama gitu. Itu bisa tesnya menggunakan VM yang power off kondisinya. Itu untuk mengira-kira lah. Itu kira-kira migrasinya itu butuh berapa lama, alternatif plan-nya kalau misalnya kita menggunakan cross vCenter. Kemudian atau metode kedua itu kita bisa melakukan metode proses re-register gitu, source server dengan target di satu vCenter yang sama. Jadi dari existingnya ini nanti kita joinkan ke dalam satu vCenter yang sama gitu. Jadi metodenya bukan cross vCenter gitu ya. Jadi kita joinkan ke dalam satu vCenter yang sama gitu ya. Lalu nanti setelah kita lakukan beberapa tes tadi, nanti kita bisa tentukan metode mana yang mau kita gunakan gitu ya. Yang best practice-nya yang terbaik itu seperti apa dalam melakukan migrasi gitu. Yang dia kalau bisa kan zero downtime dan juga waktunya nggak terlalu lama gitu ya. Itu nanti kita akan melakukan aktivitas migrasinya dari HCI ke Superdome Flex. Kemudian setelah itu kita melakukan monitoring ya, babysitting lah di VM-nya selama 1 minggu. Apakah setelah kita migrasi dari HCI ke Superdome ini, VM ini tetap bisa berjalan normal gitu ya, seperti saat dia di atas HCI SimpliVity-nya. Oke, kemudian selanjutnya relokasi Superdome Flex dan juga Nimble-nya ya. Jadi kan kondisi saat ini untuk Superdome dan Nimble itu semuanya ada di site DC ya. Empat-empatnya itu ada di site DC. Nah nanti setelah itu setelah semua migrasi itu selesai, itu setelah semuanya siap untuk bisa dilaksanakan, kita akan lakukan migrasi dari site DC ke site DRC di satu Superdome Flex dan juga satu Nimble yang akan digunakan di site DRC. Lalu nanti kita reconfig IP manajemen Superdome dan juga Nimble menyesuaikan dengan segmen IP di site DRC ya. Kemudian setelah itu juga kita lakukan cabling network, baik untuk server maupun storage-nya. Lalu nanti kita melakukan inspeksi ya, memastikan hardware-nya itu dia bisa berjalan normal setelah relokasi gitu ya. Karena kan ya risk-nya itu kan adalah kalau kita lakukan relokasi entah di jalan terjadi apa-apa gitu ya. Nanti kita akan cek by hardware apakah dia berjalan normal, nggak ada problem lagi gitu. Kemudian nanti terakhir kita bisa lakukan koordinasi ya dengan tim aplikasi untuk memastikan replikasi baik itu aplikasi maupun database itu bisa berjalan normal gitu ya setelah dipindah ke DRC. Setelah dilakukan konfigurasi aktif-aktif untuk DC dan DRC. Tuh. Nah setelah itu nanti kita akan provide untuk project dokumentasi
Project dokumentasi ini dia mencakup konfigurasi yang sudah kita lakukan. Jadi untuk IP address, username, password, kemudian secara topologi itu semuanya akan di-share di situ. Sehingga nanti ketika ada problem atau ada isu atau ingin melakukan perubahan konfigurasi itu, kita bisa merefer ke project dokumentasi yang dibuat di awal gitu. Untuk aktivitas di CDRC ini, aktif di CDRC. Kemudian nanti kita juga lakukan uji fungsional hardware atau UAT ya, user acceptance test. Itu untuk memastikan bahwa hardware tersebut itu secara fungsional itu dia bisa berjalan dengan baik. Jadi biasanya UAT ini dilakukan, kita tes cabut satu power atau cabut satu disk, kemudian kita tes redundancy networknya gitu. Ketika kita cabut satu kabel networknya, apakah dia tetap bisa berfungsi atau apakah dia bisa mengutilize link yang lain gitu. Itu semuanya kita lakukan baik di sisi superdome-nya maupun nanti di storage nimble-nya gitu. Jadi untuk memastikan bahwa aktif-aktif ini benar-benar berjalan sesuai dengan desain di awal gitu, aktif-aktif, dan hardware-nya itu dia bisa mengakomodir lah beberapa problem-problem yang biasanya terjadi di hardware gitu. Kemudian nanti di akhir setelah semua uji fungsional ini dinyatakan sukses gitu ya, dinyatakan berhasil, nanti kita akan lanjutkan dengan BAST atau berita acara serah terima. Mungkin dari SOW pekerjaannya dulu mungkin ada pertanyaan. Ya, betul. Kalau nggak dibuat ini aja apa? Ini saya stop, saya screen biasa siapa yang buat M-line? Ya, jadi gini, jadi kenapa saya concern pertama tuh di migrasi PM karena semuanya wadahnya ada di Superdome sama Nimble. Jadi konfigurasi awal itu ada di situ. Nanti kalau misalkan itu sudah dalam artian sudah running, kan nanti pekerjaan Maskus itu lebih ke arah load balancer itu sama database clustering atau ini lebih ke arah kalau PM-nya udah nyemplung ke Superdome gitu. Tapi sambil jalan bisa nanti pekerjaan Maskus itu untuk konfigurasi existing kayak load balancer yang udah ada, netit kan udah ada tuh. Kita pakai lokal atau global nanti kita gampang lah itu yang udah ada. Habis itu mau dimasukin ke Superdome juga. VMO yang itu berarti run di atas Superdome gitu ya. Oke. Berarti Superdome dulu berarti ya. Ini saya udah bikin ini sih sebenarnya, bikin timeline. Cuma nanti mungkin